Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa saat pagi hari ini untuk kita akan sama-sama merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Tapi sebelumnya mari kita kembali bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini kami boleh kembali ada di hari yang baru ini Tuhan. Di hari yang ke-22 kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini mohon pertolongan pimpinan Tuhan bagi kami, dan kami juga akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua, tolong kami semua, tolong hamba-Mu untuk kami boleh sama-sama ya Tuhan boleh memperoleh pemahaman yang lebih tentang kebenaran-Mu Tuhan. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan mendoa kepada Bapa surga di dunia. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan pada hari ini sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab kita di hari yang ke-22 bulan Juni tahun 2020. Dan hari ini kita akan masuk dan melihat yaitu kitab Ayub pasal yang ke-37 sampai yang ke-39. Kalau kita perhatikan di 3 pasal dari kitab Ayub ini, di 37, 38, dan 39, 37 itu masih Elihu yang menyampaikan pendapatnya kepada Ayub terhadap apa yang dialami, dan juga bagaimana kalau kita sudah lihat perhatikan dia menyampaikan juga kesalahan-kesalahan apa yang Ayub lakukan ya selama dalam percakapan dengan ketiga sahabatnya ya. Dan sekarang kita lihat masuk kepada mulai pasal 38 sampai 42, itu di situ dikatakan jawab Tuhan kepada Ayub ya. Jadi Tuhan boleh memberikan jawaban ya kepada Ayub dalam situasi apa yang dialami, dan khususnya ketika menjalani masa ujian tersebut, masa penderitaan tersebut. Maka kita perhatikan bahwa beberapa saat, beberapa waktu lamanya Tuhan berdiam diri ya, kepada Ayub ya, sekalipun dalam pertanyaan-pertanyaan, dalam keluhan, bahkan sampai akhirnya saudaraku dia merasa diri lebih benar daripada Tuhan dan menuduh Allah berbuat yang fasik, menuduh Allah berbuat curang, menuduh Allah berbuat tidak adil terhadapnya. Ya, kok saya sudah benar, saya sudah melakukan yang baik, ya saleh, jujur, ya takut akan Allah, menjauhi kejahatan, tapi kok saya harus ya diizinkan untuk menghadapi ini. Dan ketika pada saat itu sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat yang datang seharusnya menjadi penghibur, tapi mereka bukan menghibur, tapi memberikan tambah tekanan dengan perkataan-perkataan yang menyerang, perkataan-perkataan terus yang menuduh, bahkan sampai mencaci maki keberadaan Ayub ya. Dan itulah yang membuat Ayub membela dirinya, mempertahankan dirinya bahwa saya tidak melakukan yang jahat ya di hadapan Tuhan, sampai karena terus diserang bertubi-tubi sampai dia merasa diri lebih benar ya, bahwa Allah yang berbuat curang terhadapnya. Kalau kita perhatikan pasal 38 ya, mulai 38, kekuasaan Tuhan di alam semesta ya, dan menceritakan bagaimana Tuhan melakukan keajaiban-keajaibannya. Misalnya, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur badannya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Ini bahwa Tuhan berdaulat atas alam semesta. Dia yang membentuk, dia yang menciptakan, ya, bahkan mengatur sedemikian rupa ya, sehingga bumi ini, ciptaan ini, alam semesta ini menjadi begitu teratur. Dan di mana Ayub pada saat itu ya, buktikan bahwa ini kekuasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan bagi umatnya, Tuhan yang berdaulat. Kalau misalnya pada titik itu mengalami penderitaan, mengalami ujian, itu juga tetap ada kedaulatan Tuhan atasmu ya. Tetap ada masa di mana Tuhan dia akan memberikan jawab atas apa yang dialami, atau membuka pintu, memberikan jalan keluar atas situasi yang dialami ya oleh Ayub. Nah, jadi sekali lagi bahwa berdaulatnya Tuhan atas alam semesta dan manusia sebagai ciptaan yang paling mulia, itu artinya ketika dia mencipta, dia tidak meninggalkan
ciptaannya itu berjalan sendiri, ya, karena kita ini adalah makhluk Tuhan, ciptaan yang paling mulia, ya, di antara ciptaan yang lainnya. Dan artinya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita, mengatur kita, bahwa Dia juga tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita berjalan sendiri, membiarkan kita bergumul sendirian, tetapi ada pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, saudaraku, yang menarik adalah bagaimana setelah sekian waktu lamanya Tuhan berdiam diri, dan sekarang juga Tuhan memberi jawab, ya. Jadi ada masa-masanya Tuhan berdiam diri, Tuhan juga akan menjawab. Demikian juga kepada sahabat-sahabat ini, teman-teman ini, yang saya katakan bahwa Tuhan juga masih berdiam diri saat mereka mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang Ayub, mengatakan hal-hal yang menuduh, mencaci maki, terus menyerang, bahwa pada masa itu juga Tuhan masih berdiam diri kepada mereka. Tetapi tidak akan selamanya juga demikian, bahwa orang yang terus menyerang sesamanya, yang terus menuduh, yang tidak, yang terus seolah-olah tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka, ya, sekalipun misalnya teman, sahabat itu sudah merendahkan diri dan memohon pengampunan Tuhan, kenapa dalam posisi terus harus memberikan tekanan, menambah lebih tekanan, ya, tekanan batin, tekanan pikiran? Bukankah teman, sahabat itu sudah mengalami penderitaan begitu hebat, harusnya memberikan penghiburan dengan kata-kata membangkitkan, menghibur, ya, memotivasi supaya tidak tinggal dalam keadaan itu. Bahwa kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun, ya, Maha Pengasih, dan tidak akan buang kita sebagai umatnya. Jadi mereka terus, ya, saudaraku, menyerang Ayub, dan kita tahu bahwa orang-orang yang terus membiarkan dirinya ini dalam perkataan-perkataan yang tidak benar tentang sesamanya, jangan pikir bahwa Tuhan terus akan berdiam diri terhadap setiap apa yang kita lakukan, bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan, ya, bahwa kita semuanya adalah ciptaan Tuhan yang berharga di hadapannya. Itu artinya juga bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umatnya terus untuk tinggal dalam keadaan-keadaan yang demikian, keadaan yang tertekan, keadaan yang terus mengalami situasi yang demikian, bahwa ada masanya juga orang-orang yang terus mengatakan yang tidak benar, menyerang, ya, menuduh, mencaci maki, dan seterusnya. Saudaraku terkasih, bahwa saudaraku ingat baik-baik bahwa setiap kehidupan kita ini firman Tuhan, setiap kata sia-sia yang kita ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan orang pada waktunya, gitu. Ya, kita semua akan bertanggungjawabkan. Itu sebabnya kata firman Tuhan, kita jangan bertindak seperti hakim, ya, karena kata firman Tuhan, jangan menghakimi. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri engkau tidak lihat? Artinya apa, saudaraku? Ketika kita menuduh, menghakimi, maka sesungguhnya juga kita juga adalah manusia yang juga bukan manusia yang sempurna. Ya, manusia juga yang memiliki kekurangan, bahkan mungkin saja kekurangan kita lebih daripada orang-orang yang kita tuduhkan. Lalu terkasih, bahwa artinya apa ini? Biarkan Tuhan yang hakim kita, bahkan Tuhan hakim yang adil, hakim yang benar itu, saudaraku terkasih, bahwa selama juga masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kesalahan kita, untuk kita berbalik, maka selama itu pula masih ada kasih karunia bagi kehidupan kita. Itu artinya apa? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan tentang sesama kita, itu sangat penting. Sekali lagi saya katakan bahwa jangan terus membiarkan diri kita seolah-olah bahwa saya tidak ada apa-apa, ya, ketika saya mengatakan, saudaraku, bahwa Tuhan kita, mata kata firman Tuhan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk memperhatikan semua umatnya dan melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadapnya. Ada pembelaan Tuhan bagi setiap kita. Nah, waktu terkasih, bahwa ada masa Tuhan berdiam diri, tapi ada masanya juga Tuhan akan menjawab. Nah, kita akan melihat, ya, bacakan di Pengkhotbah pasal yang ke-3 ayat Pengkhotbah pasal yang 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya untuk Tuhan memberi jawaban atas setiap apa yang kita alami. Ya, membuka pintu, membuka jalan. Ya, tapi juga selama masa kita melewati ujian tersebut, saudaraku terkasih, bahwa tetap ada kasih karunia Tuhan di sana. Tetap ada kebaikan-kebaikan Tuhan di sana. Justru pada masa itu juga kita melihat juga, sekalipun Ayub, ya, saudara, kita melihat ada beberapa perkataan yang tidak benar, yang menuduh Allah berbuat curang, tapi kita melihat juga di dalam
perkataan-perkataan juga menunjukkan iman yang tetap iman yang percaya kepada Tuhan. Misalnya di 23 ayat 10, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan pada masa ujian itu juga ia memperoleh sebuah visi untuk melihat ke depan, supaya sekiranya perkataannya atau kisahnya itu tercatat dalam sebuah kitab. Saudaraku, itu menjadi sebuah visi atau apa yang Tuhan taruh dalam hatinya. Bahkan pada masa dia itu, pada masa zamannya dia, kita tahu dia hidup semasa dengan para patriark Israel. Ya, bahwa pada masa itu dia sudah bisa melihat ke depan bahwa penebusku hidup, aku tahu penebusku hidup, maka aku akan berdiri. Jadi memandang jauh ke depan kepada Kristus, ya, karya Kristus. Ya. Jadi pada masa itu sesungguhnya bahwa ketika dalam masa ujian, dia tahu bahwa Tuhan sedang menguji dia dan dia akan timbul seperti emas. Dan pada masa itu juga dia melihat jauh ke depan, melihat tentang penebusan Kristus, ya, bagi setiap kehidupan kita. Nah, demikian juga saudaraku, pada masa itu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, biji matanya, hamba-hambanya, dalam masa kita melewati apa saja, tetap ada campur tangan Tuhan di sana. Bahkan kita melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Di sini katakan, segala sesuatu ada masanya, apapun yang ada di bawah langit ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu, semua segala sesuatunya. Ada waktu untuk mengalami pahit, ada waktu juga untuk mengalami manis. Ada waktunya kita bergumul, berjalan dalam dunia ini, tapi ada masanya juga kita akan beristirahat. Ya, dan itu artinya bahwa Tuhan datang kepada setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku, dan selama-lamanya bersama Tuhan dalam kerajaan kekal, kerajaan yang mulia. Tapi selama juga dalam masa perjalanan kita tahu juga bahwa Tuhan tetap ada bagi setiap kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang terkasih, bahwa apa saja situasi yang kita alami pada hari ini, saudaraku yang terkasih, bahwa tetap percayakan setiap langkah kita, hati kita kepada Tuhan. Bahkan saudara bisa melihat jauh ke depan, melihat kepada karya Kristus bagi kehidupan kita. Dan juga iman kita kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Ada jawaban Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Dan taruh itu dalam hati dan dalam pikiran kita, dan itu yang kita pikirkan, itu yang kita renungkan sehari-hari. Bukan masalah yang kita renungkan, bukan hal-hal yang buruk yang kita renungkan, bukan perkataan-perkataan negatif, penilaian orang negatif tentang kita yang kita pikirkan, tapi justru perkataan-perkataan Tuhan atas setiap kehidupan kita yang kita renungkan. Saya akan lihat lagi saudaraku di kitab Kejadian pasal yang ke-8. Saya membacakan Kejadian pasal yang ke-8 ayat pertama. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar, segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari, dan pada bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah batra itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang 10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan ternak, ya, yang ada bersama-sama dengan Nuh di dalam batra itu. Tuhan mengingat Nuh dan keluarganya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia di atas batra. Setelah 150 hari, 5 bulan lamanya hujan, ya, dan saudara-saudaraku, dan air naik sampai tinggi dan menutupi, ya, membinasakan semua yang hidup yang bergerak pada saat itu, ya, dan juga menutupi semua pegunungan-pegunungan, air bah yang melanda seluruh bumi pada saat itu. Dan Nuh di atas batra berjalan mengarungi lautan, mengarungi air yang sedemikian luas yang tanpa arah tujuan, tidak tahu berlari kemana. Terkasih, bahkan di dalam batra itu mereka mengalami kesesakan yang begitu luar biasa, karena ini adalah batra, ya, yang tidak tahu arahnya kemana, tujuannya kemana, kapan air ini akan berhenti. Dan mereka di atas tentunya pasti persediaan makanan yang mereka bawa itu kita tidak tahu sampai berapa lama. Mungkin saja pada saat itu sudah mulai berkurang, dan pasti berkurang tentunya karena ada juga hewan-hewan di atas. Bagaimana dengan kesesakan lainnya saudaraku? Apakah kita pernah berpikir bagaimana tentang misalnya persediaan untuk minum mereka, ya, air apa yang mereka minum. Sesudah itu misalnya untuk misalnya juga
yang lain-lainnya yang mereka butuhkan, ya. Tapi saudaraku yang terkasih, setelah sekian waktu lamanya Nuh di atas Batra, ya, dalam perjalanan, ya, dalam hantaman air, ya, gelombang, ya, yang begitu luar biasa, kata firman Tuhan, maka Allah mengingat Nuh, ya, dan segala binatang liar dan ternak yang ada bersama dia. Maka Tuhan membuat angin menghembus sehingga air mulai berkurang, ditutuplah semua mata-mata air, ya. Dan kata firman Tuhan, sampai bulan yang ketujuh sudah mulai berkurang air itu, dan terkandaslah Batra itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, ya, terlihatlah puncak-puncak gunung. Sampai akhirnya saudaraku 1 tahun, ya, Nuh ada di atas Batra, dan ketika itulah betul-betul sudah mulai kering dan mereka turun. Di sini kita lihat bagaimana kedahsyatan Tuhan terjadi. Ya, Tuhan memperhatikan kesesakan yang dialami. Tuhan perhatikan cerita yang diserukan oleh Nuh kepada Tuhan. Tuhan, sampai berapa lama kami ada di atas Batra ini, mengarungi perjalanan tanpa tujuan, tanpa arah, menghadapi hantaman gelombang, ya, datang. Dan juga pada masa ini kesesakan yang dialami, perjuangan, yaitu persediaan makanan, ya, dan juga untuk kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan, kita tahu juga masalah kebutuhan air ini masalah yang sangat utama, yang sangat penting sekali, ya. Bagaimana misalnya kebutuhan ini baik untuk minum mereka dan juga untuk kebutuhan, ya, yang lain-lainnya, gitu, ya, saudaraku, yang dibutuhkan. Ya, saya percaya, yakin kita tahu semua akan manfaat pentingnya air. Kalau misalnya kita tidak ada air saja selama beberapa hari di rumah kita, maka akan memberikan kesesakan yang begitu luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Dan kita berjuang bagaimana supaya kita bisa memperoleh air, ya, tidak hanya untuk minum kita, tapi juga untuk kebutuhannya. Ini yang dialami oleh Nuh di atas Batra itu. Setelah sekian waktu lamanya, maka Tuhan mengingat Nuh. Saudaraku, bahwa ada masanya, ada waktunya Tuhan berkarya, bekerja bagi setiap kehidupan kita. Kuatkan setiap hati kita, kuatkan setiap langkah kita. Pada masa ini mungkin kita mengalami kesesakan yang begitu luar biasa. Tapi pada masa itu tetap ada kasih karunia Tuhan, tetap ada keajaiban Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Dan kita percaya juga Tuhan, waktunya juga Tuhan akan menjawab setiap apa yang kita menjadi beban kita, apa menjadi pergumulan kita, menjadi doa kita. Itu saudara-saudaraku yang terkasih, dan khususnya berdoa pada hari ini, hari yang baru ini Tuhan, yang Tuhan beri bagi kita. Saudaraku yang terkasih, kata firman Tuhan, Yesus juga berkata kepada para muridnya, kuatkanlah hatimu, dalam dunia kamu derita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, dia sebelum meninggalkan para muridnya, dia berkata demikian, bahwa kamu dalam dunia ini cuma sekian waktu lamanya saja untuk menjalankan tugas itu. Tapi ada masanya, saudaraku yang terkasih, semua itu akan selesai. Artinya ada satu ketenangan, ada satu kedamaian yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi selama masa perjalanan kita juga dalam dunia ini, saudaraku terkasih, bahwa Tuhan tetap memberikan kasih karunia bagi setiap kehidupan kita. Apa yang saudara alami tidak akan melebihi kekuatan kita, dan Tuhan mengingat setiap kehidupan kita. Tuhan mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang oleh pertolongan Tuhan berjalan dalam pimpinan Tuhan, ya, oleh pertolongan Tuhan, kemampuan yang diberi kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak bercela pada masa ini, hidup bergaul dengan Allah, ya, terus juga menjaga setiap perkataan kita supaya kita tidak terpancing untuk melontarkan juga kata-kata yang diserang kepada kita, tapi justru kita menyerahkan kepada Dia supaya Tuhan berperkara atas mereka yang menuduhkan hal-hal yang tidak benar tentang kita. Saudaraku, lagi bahwa kita semua adalah biji mata Tuhan. Dan saya katakan bahwa semua kita ini ada waktunya, ada masanya. Kalau kita adalah orang benar yang diizinkan Tuhan mengalami ujian, cobaan, mengalami berbagai macam hal, ada waktunya Tuhan menolong hidup kita. Tapi juga kalau misalnya kita pada posisi yang demikian, saudara, dan pada hari ini mungkin juga terus melontarkan hal-hal yang negatif terhadap sesama kita, yang menyerang, menuduh, bahkan juga berkata-kata tidak benar. Kalau kata firman Tuhan kepada setiap kehidupan kita, jangan tinggal dalam keadaan yang demikian, tapi kita mesti mencabut dan berbalik dari segala hal-hal yang tidak benar tentang sama kita. Karena kalau kita melihat ayat nanti, so kita akan melihat bagaimana kata firman Tuhan, Ia mencabut segala perkataannya itu, perkataan yang tidak benar tentang ini. Bahkan Tuhan juga marah terhadap ketiga sahabat Ayub itu, oleh karena benar. Artinya apa, saudara kita kasih, bahwa jangan sampai terus kita berdosa dengan perkataan-perkataan yang tidak benar
tentang sesama kita. Bahkan juga kita mengatakan yang tidak benar tentang Tuhan. Ya, pada dalam masa itu tetap ada kasih karunia Tuhan. Jangan mengeraskan hati kita, jangan ada kepahitan ya dalam diri kita. Tapi kita percaya ada kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya juga kasih karunia Tuhan juga berlaku atas setiap saudara pada hari ini, atas setiap kita pada hari ini. Pertolongan Tuhan selalu ada, kebaikannya selalu ada kasih karunia Tuhan, ada kekuatan Tuhan bagi kehidupan kita. Dan ingat bahwa saudaraku, tidak selamanya Tuhan berdiam diri bagi kehidupan kita. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia mengingat kita. Ia mengingat bahwa kita adalah biji matanya. Ia mengingat saya dan saudara. Dan juga saudaraku yang terkasih, tidak selamanya juga Tuhan membiarkan supaya kita juga terus ditindas atau dituduhkan hal-hal yang tidak benar. Dan mereka yang mendudukan juga, ingat juga baik-baik bahwa tidak selamanya juga Tuhan biarkan saudara, ya, orang-orang yang menuduh kita itu untuk terus tinggal dalam keadaan-keadaan yang demikian. Tapi Tuhan akan berperkara dan membela setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, berkati semua kita pada pagi hari ini. Saya berdoa kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan ada bagi kita. Dan dalam waktunya Tuhan, jawaban Tuhan segera hadir bagi kehidupan kita. Kekuatan Tuhan menyertai kita dan kita percaya bahwa Tuhan mengingat terus kehidupan kita, berikan kekuatan bagi setiap langkah kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita saat pagi hari ini. Dan mari kita pertaruhkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya ada masanya, ada waktunya. Tuhan melihat apa yang kami alami. Dan Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau mengingat kami bahwa kami ya Tuhan adalah biji matamu, adalah anak-anakmu, umatmu, hamba-hambamu ya Tuhan, yang oleh anugerahmu Tuhan kami dimampukan untuk berjalan dalam kebenaranmu, untuk tidak bercelah, untuk bergaul dengan Engkau, terus menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami ya Tuhan. Dan kami percaya juga ada pembelaan Tuhan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan juga akan membela setiap perkara kami untuk hal-hal yang tidak benar yang dikatakan orang mengenai kami ya Tuhan. Dan mereka juga yang mengatakan demikian, Tuhan juga akan berperkara dengan setiap mereka. Karena kami tahu Engkaulah hakim kami yang adil, hakim kami yang benar ya Tuhan, yang akan menghakimi kami dengan adil ya Tuhan, melihat kami ya Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan Engkau terus menolong setiap umat-Mu yang ada pada hari ini, jemaat-Mu yang ada pada hari ini, seluruh situasi di mereka, seluruh pergumulan mereka yang hadapi Tuhan. Kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan ada. Dan kami mendengar apa kata Tuhan tentang kami, bukan apa kata orang penilaian yang negatif tentang kehidupan kami, tapi apa yang Tuhan mau melalui kehidupan kami. Bersyukur kepada pada hari ini, berkati seluruh umat, berkati seluruh jemaat-Mu, semua mereka ikut bersama-sama pada perhubungan ini. Kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih buat hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua pagi hari ini dan shalom.